Halo guys, perkenalkan nama saya Gita Lestari. Saya berasal dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Zulfa MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu kemampuan matematis dan kedua high order thinking skill atau disebut dengan HOTS beserta indikatornya. Kemampuan matematis adalah sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Indikatornya yaitu yang pertama, mengenal dan menggunakan berhubungan ide antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Dan yang ketiga, mengenal dan menggunakan matematika. Kemampuan pemahaman matematis yaitu pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Indikatornya yaitu yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep. Yang keempat, menerapkan konsep secara logis. Kemampuan pemecahan masalah yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya ke dalam situasi baru yang melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Indikatornya yaitu yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun strategi atau rencana penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat. Dan keempat, memeriksa kembali jawaban. Kemampuan penalaran yaitu kemampuan menganalisis situasi baru, menggeneralisasikan, mensintesis, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide, memberikan alasan yang tepat, dan membuat kesimpulan. Indikatornya yaitu yang pertama, mengajukan dugaan, yang kedua, melakukan manipulasi matematika, yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Keempat, menarik kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan pemikiran reflektif dan masuk akal yang berfokus pada pengambilan keputusan tentang apa yang kita akan lakukan atau apa yang kita yakini. Indikator pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis argumen. Yang ketiga, menanyakan dan menjawab pertanyaan. Keempat, menilai kredibilitas sumber informasi. Kelima, melakukan observasi. Kemampuan komunikasi adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Indikatornya yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide situasi secara lisan dan tulisan. Kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Indikator pertama, kemampuan mengapresiasikan ide-ide matematis melalui tulisan, mendemonstrasikan serta menyampaikannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis secara tertulis maupun dalam bentuk visual. Kemampuan representatif yaitu kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain. Indikatornya pertama, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menafsirkan masalah matematika secara fisik. Yang kedua, membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Kompetensi matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematik maupun permasalahan dalam kehidupan nyata.
disebut kemampuannya daya matematik. Indikatornya pertama, menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan. Yang kedua, menggunakan pengukuran dan penafsiran. Yang ketiga, menggunakan logika matematika. Yang keempat, menggunakan konsep-konsep geometri. Yang kelima, menggunakan konsep-konsep. Kecemasan belajar adalah keadaan emosi yang tidak stabil serta diikuti dengan tekanan-tekanan fisik dalam menghadapi situasi belajar. Kecemasan belajar yang terjadi secara terus-menerus akan berefek pada prestasi belajar yang menurun. Indikatornya tidak dapat berkonsentrasi, bingung, tidak dapat memahami materi yang disampaikan guru, tidak mampu mengerjakan soal sendiri, tidak percaya diri, khawatir terhadap nilai yang turun. Minat belajar. Minat belajar adalah rasa suka atau senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan, adanya kesadaran untuk belajar tanpa disuruh. Berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan perhatian. Indikatornya yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Motivasi belajar adalah dorongan diri, kemauan diri sendiri agar lebih baik lagi. Indikatornya, tekun menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Misalnya masalah pembangunan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan lebih suka bekerja mandiri. Kepercayaan diri sendiri adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri, berani melakukan sesuatu yang positif, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Indikatornya yaitu mampu membuat keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani presentasi di depan kelas, berani berpendapat, bertanya, atau menjawab. Hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Indikatornya yang pertama, ranah kognitif, diantaranya pengetahuan, pemahaman, mengaplikasikan pengkajian, pembuatan, serta evaluasi. Yang kedua, ranah efektif, meliputi penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai. Yang ketiga, ranah psikomotorik, melibatkan fundamental movement, generic movement, ordinative movement, creative movement. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan implikasi baru. Indikatornya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Low order thinking skill atau disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk sesuatu hal. Indikator mengingat, memahami, dan menerapkan. Makasih. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.